Menurut beli gede semeton dulu istrinya ini di matanya dia tuh terlihat cantik, anggun dan juga benar-benar tipenya dia. Tapi hari makin hari setelah beli gede nyiratang diam-diam tirta dari orang memutih ini, beli gede kok merasa istrinya ini terlihat makin keriput. Dan ternyata istrinya ini aslinya tuh memang umurnya 5 tahun lebih tua daripada beli gede. Tapi anehnya dulu waktu beli gede masih benar-benar tidak tahu kalau dirinya ini kena ajian jaran goyang, kok dia merasa istrinya ini cantik, baik, dan sangat tipe idealnya. Karena itu juga beli gede mulai merasa kok di rumahnya ini makin seram gitu loh. Beli gede itu katanya sering banget melihat seperti ada kain putih yang diikat 3 gitu loh, di sini, di tengah, dan juga di bawah, itu seperti meloncat-loncat di halaman rumah. Setiap malam kok beli gede seperti melihat ada kain putih yang meloncat-loncat di halaman rumah sama toh. Beli gede kan cerita ke istrinya, kok makin hari istrinya ini makin kayak, kok kamu sering banget ya? Kok malah beli gede ini merasa, kalau dulu dia bertanya tentang keanehan yang ada sebelum dia berobat, istrinya kan tidak pernah percaya. Tapi sekarang setelah beli gede ini berobat ke orang memutih ini, dia kan menceritakan apa yang dia lihat kepada istrinya. Kok tiba-tiba istrinya itu mulai merespon dan seolah-olah percaya dengan apa yang dia katakan sama toh. Yang paling sering beli gede melihat setiap malam dari jam 6:30 malam dan 11:30 malam, entah kenapa dia itu akan pengen banget duduk di halaman rumah dan dia akan melihat semeton persis di pintu masuk rumah kontrakannya ada kain putih atau kasut putih yang diikat 1, 2, 3 tuh kayak loncat-loncat dan memanggil namanya beli gede semeton, tapi menggunakan kayak bahasa Arab itu loh. Puy, beli gede di sana juga benar-benar boom gitu loh. Nah akhirnya semeton beli gede kan tetap nih diam-diam mentambah ketemu orang memutih ini dengan si gek putu. Beli gede kok merasa dia mulai lebih nyaman dan serak dengan gek putu. Tuh semeton cece emang tuh saya merinding loh. Dan kok dia merasa rasa cinta dan rasa hormatnya kepada mertua dan juga istrinya mulai berkurang. Sampai di suatu titik beli gede merasa sebenarnya dia ini menikah dengan siapa gitu loh. Kenapa setiap kali beli gede ini disentuh ataupun tidur dengan istrinya, kok beli gede merasa asing, ini tuh siapa? Dan kenapa hari makin hari dia melihat istrinya ini tidak secantik dan juga tidak se-wow sebelum dia berobat ke orang memutih ini. Singkat cerita semeton, suatu hari setelah sekian bulan beli gede ini tidak konsisten ke toko, beli gede pun ke toko nomor 2, di cabang nomor 2. Waktu itu istrinya bilang akan satu hari berada di toko. Nah waktu itu beli gede pun ke toko yang ada cuma 2 karyawannya saja. Oh, toko tumben dalam keadaan sepi. Beli gede pun bertanya dong, di mana ibu? Salah satu karyawannya beli gede bilang kalau, Pak, saya punya informasi, Bapak mau nggak dengar? Tapi kalau saya memberikan informasi ini, Bapak harus berjanji tidak boleh bilang ke ibu atau kepada siapapun dan berikan saya uang sekian. Beli gede kepo dong, dia pun memberikan uang dan mengajak ngobrol si karyawan ini di belakang toko. Si karyawan ini bilang kalau ternyata istrinya beli gede ini punya cem-ceman sama Tom. Dan cem-ceman ini adalah salah satu orang yang memang sering banget berbelanja ke toko mereka. Dan ternyata warga di sekitar toko cabang nomor 2 ini tuh tahu kalau istrinya beli gede itu punya cem-ceman suami orang. Boom. Dan cem-cemannya ini usianya lebih muda dari beli gede. Jadi itulah alasannya kenapa selama ini istrinya ini selalu pulang terlambat, yang biasanya kan jam 3 jam 4 sudah di rumah. Sekarang itu kadang jam 9, kadang jam 10, dan alasannya selalu lembur di toko. Tapi ternyata boom. Beli gede pun merasa sangat marah. Sematan waktu itu dia mencari-cari istrinya ke rumah teman-temannya tidak ada, dan beli gede memutuskan untuk menunggu istrinya di rumah. Entah kenapa waktu itu beli gede merasa merinding banget. Di dalam rumah ini beli gede kok merasa seperti ada orang yang memanggil dia sematan. Itu tuh sekitar jam 6:30 malam. Beli gede kan duduk nih di area ruang tamu. Di belakangnya beli gede ini kan ada kayak kaca. Dan di depan kaca itu persis pintu gerbang di halaman rumahnya beli gede. Waktu itu beli gede sudah tidak enak hati sematan. Dan waktu itu juga beli gede kayak belum ngaturan larapan rokok di Penun Karang. Beli gede nonton TV dong, dia tuh masih marah banget nunggu istrinya, di telepon juga nggak diangkat, teman-teman istrinya dihubungi tidak ada yang tahu istrinya di mana. Kok beli gede merasa tok 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 tok, dia merasa jendela kaca di belakangnya dia ini kayak ada yang mengetuk. Karena beli gede masih marah banget, dia pun mengucapkan kata-kata yang kasar kayak gini-gini, pokoknya kata-kata yang kasar banget dengan bahasa Bali. Kok semakin dia berkata kasar di rumah itu,
ketukan kaca ini makin keras, tok 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 tok. Yang tadinya cuma tok tok tok, sekarang tok 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 tok. Gimana aja kayak ada orang yang kayak mengocok pintu kacanya dari jendela kacanya di belakang gitu loh. Dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat dengan jelas teman-teman, ada poci berwarna putih dan merah dan hitam. Poci ini tuh kayak berdiri di jendela kaca di luar rumah, kayak dong, melotot ke arahnya Beli Gede dengan wajah sudah mengeluarkan cairan merah. Dan kalian tahu dong apa itu cairan merah tersebut. Wih, di sana Beli Gede berteriak, langsung masuk ke kamar. Ketika dia berada di dalam kamar, plafon kamarnya itu kayak duk 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 duk, kayak ada orang yang berdiri dan menginjak-injak dengan keras itu. Beli Gede pun wis semeton, dia tuh langsung nelpon Gek Putu. Gek Putu bilang, Gek Putu ini kan melek semeton. Jadi Gek Putu tuh kayak tahu gitu loh apa yang sedang dihadapi oleh Beli Gede di rumah itu. Gek Putu pun bilang, keluar sekarang juga dari rumah itu, cepat keluar. Sekarang saya tunggu di kos gitu. Beli Gede pun memberanikan diri, dia keluar dari rumah, langsung nyetar mobilnya semeton. Dan Beli Gede tidak melihat apapun. Beli Gede kan tidak melihat apapun. Beli Gede tidak melihat 3 poci ini semeton. Ketika Beli Gede ini keluar dari halaman rumah, dia tuh kan kayak melihat sepian kanan dan juga kiri gitu loh kan. Dia keluar dari parkir halaman rumah, dia melihat ketiga poci ini berdiri di halaman rumah dan seolah-olah ingin mengejar Beli Gede. Tapi ketika Beli Gede keluar dari halaman rumah kontraannya, si poci ini tidak bisa tembus keluar teman-teman. Seakan-akan si poci ini cuma bisa berkeliaran di dalam pekarangan rumah kontraannya Beli Gede. Berarti selama ini ya 3 poci ini teman-teman yang sudah meneror dan juga mengikat Beli Gede. Singkat cerita, Beli Gede pun datang ke rumah kosannya si Gek Putu. Di sana Beli Gede menangis dan juga sepertinya dia menyadari kalau memang selama ini alasan dia terikat dengan Gek Putu, dengan istrinya, dengan mertuanya, sampai-sampai dia melawan kedua orang tuanya. Yang sebenarnya Beli Gede ini kan anak cowok satu-satunya dan juga berasal dari keluarga yang mapan. Kok tiba-tiba dia mau pindah agama dan menikah dengan istrinya yang mungkin karena jalan goyang tersebut semeton. Nah, singkat cerita, akhirnya Beli Gede pun memutuskan untuk tinggal dulu di kos-kosannya Gek Putu. Dia pun terus saja berobat semeton, dan akhirnya Beli Gede pun menemui istrinya dan bilang kalau Beli Gede sudah tahu kalau istrinya ini punya cem-ceman. Dan istrinya tidak mengaku semeton. Istrinya bilang dia sangat mencintai Beli Gede, dia tidak pernah melakukan apapun itu yang namanya jalan goyang. Pokoknya istrinya ini membela diri, dia tidak pernah melakukan itu. Dan Beli Gede pun meminta untuk berpisah, tapi istrinya tidak mau. Sampai-sampai mertuanya datang dan kayak memberi nasihat kepada Beli Gede, kenapa kok kamu percaya banget kepada orang lain tapi tidak semeton. Setelah Beli Gede ini berobat ke orang pintar, dia makin sadar dan makin yakin kalau selama ini alasan dia itu mau menurut kepada istri dan juga mertuanya ya karena terikat oleh jalan goyang tersebut semeton. Singkat cerita semeton, akhirnya Beli Gede pun memutuskan untuk berpisah dengan istrinya. Dia mengambil barang-barangnya dan juga beserta mobil yang memang dia beli dari hasil toko. Dan BPKB-nya ini memang atas namanya dia. Si Beli Gede ini pun memutuskan untuk mengontrak rumah dan tinggal satu rumah dengan si Gek Putu. Beli Gede melalui hari-harinya dengan Gek Putu dengan sangat bahagia. Dia mulai sadar kalau ternyata selama ini dia ini dibohongi dan dijerat oleh istri dan juga mertuanya semeton. Waktu itu pun Beli Gede mulai merasa kok dia rindu banget dengan keluarga, dengan adik-adik, ibu dan ayahnya. Beli Gede pun memberanikan diri pulang ke rumah dan astungkaranya keluarganya menerima Beli Gede dengan baik. Di sana Beli Gede menceritakan kronologinya kalau alasan dia selama ini berani melawan sampai-sampai pindah agama karena istrinya lah yang memang bermain ilmu hitam agar bisa mendapatkan Beli Gede. Wih, semeton, di sana keluarganya menangis dan juga merangkul Beli Gede. Singkat cerita, orang tuanya Beli Gede ini kan pemangku. Orang tuanya ini membuatkan kayak banten untuk Beli Gede agar bisa sembuh dan dilukat. Setelah sekian bulan semeton, akhirnya Beli Gede pun bisa pisah dengan istrinya ini. Dan menurut Beli Gede dia tidak punya akte pernikahan. Jadi Beli Gede ini bisalah pisah walaupun tidak sidang gitu loh semeton. Nah, waktu berlalu semeton, saat ini Beli Gede sudah kembali tinggal dengan keluarga besarnya di daerah Jimbaran. Dan dia juga tidak pernah lagi bertemu dengan istri dan juga mertuanya. Sempat beberapa kali istri dan juga mertuanya ini ingin bertemu dan kembali dengan Beli Gede, tapi Beli Gede bilang tidak mau. Beli Gede juga waktu baru-baru berpisah dengan istrinya sering banget bermimpi didatangi 3 poci yang Beli Gede lihat di halaman rumah kontraannya. Tapi Beli Gede berusaha berobat dan sampai saat ini
Beli Gede masih metambe ya, walaupun tidak serajin dulu gitu loh. Karena menurut orang pintar yang mengobati dia, pengaruh ajian jaran goyangnya ini sudah mulai terkikis. Jadi Beli Gede bisa metambe cuma sebulan 2 atau 3 kali. Beli Gede masih pacaran dengan Gek Putu, dan sekarang Gek Putu ini sudah dibuatkan usaha baru oleh Beli Gede, yaitu Beli Gede tidak mau saya menyebutkan nama usaha barunya ini. Dan tahu nggak Semeton, setelah Beli Gede mencari tahu rumah kontrakan di samping sungai yang dia tinggali dengan istrinya dulu, ternyata dulu di sana pernah ada kejadian anak dari si yang punya kontrakan menghilang selama 2 hari 2 malam. Dan di malam ketiga anaknya ini ditemukan sudah hanyut terbawa sungai dan sudah meninggal. Dan Beli Gede berpikir, apakah jangan-jangan itu salah satu faktor yang membuat Beli Gede selalu takut dan merasa angker ketika tinggal di rumah tersebut. Tapi kalaupun memang benar itu salah satu penyebabnya, kenapa kok bisa istrinya Beli Gede tidak merasakan apa yang dia rasakan? Apapun yang kita lakukan, kalau sudah menghina dan juga membuang keluarga kandung kita, pasti efeknya tidak ada yang bagus. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kalau bisa mintalah restu dari orang tua. Dan menurut Beli Gede, kalaupun yang kita lakukan ini adalah hal positif, pasti keluarga dan orang tua selalu mendukung semua. Tidak ada orang tua dan keluarga yang menginginkan anaknya kenapa-napa gitu loh. Dan kalaupun saat itu kita merasa kita yang benar dan orang tua yang salah, cobalah kita mengambil keputusan ketika otak sudah dingin. Jangan mengambil keputusan karena marah dan karena pengaruh orang lain. Sukses untuk Beli Gede karena sudah mau bercerita di sini dan membagikan kisahnya. Semoga Beli Gede dengan Gek Putu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan semoga selalu bahagia. Dan untuk Semeton, bagaimana untuk kalian? Apakah kalian percaya cerita dari Beli Gede ini atau kalian berpikir ini cuma hoak atau cuma karangan dari Beli Gede? Silahkan berkomentar Semeton ya. Dan semoga saya dan Semeton bisa mengambil sisi positif dari cerita yang Beli Gede ceritakan ini. Nah, untuk kalian yang mungkin belum subscribe, boleh minta subscribe-nya, hidupin juga loncengnya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.